Baik, pertama-tama saya terima kasih kepada Tuhan karena memberikan kita masih hidup dan bernapas dan melakukan segala aktivitas. Yang kedua, terima kasih untuk keputusan Pansel Sorong Selatan dengan berupaya begitu lama mereka kerja hingga akhirnya mengumumkan hasil yang menurut saya hasil tersebut itu hasil yang sama sekali syarat dengan muatan politik dan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pansel yang berlaku di Sorong Selatan yang sebenarnya mereka sudah tahu. Artinya kenapa saya bilang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan Pansel dan lagi muatan dengan kepentingan politik. Di dalam kami itu kan dapil masing-masing ada calon-calon yang mencalonkan diri itu status partai murni. Salah satu yang sekarang diloloskan, Yuli Tinopi. Nah, teman-teman lain juga ada yang juga diloloskan, bahkan ada yang narapidana. Ini nyata. Jadi maksud saya, Pansel itu harus bijaksana sedikit, jangan diatur oleh kepentingan pejabat paling tinggi karena kepentingan-kepentingan lain. Ini otonomi khusus. LMA memberikan rekomendasi itu, berarti LMA sudah seleksi, tapi kewenangan yang kasih putuskan Pansel. Karena Pansel melihat pada berkas masing-masing calon. Lo nyata-nyata kan teman-teman ini kan maju partai 2024, maju DPR umum. Terus kalau bilang statusnya sudah hapus, itu kan diminta hapus. Di Republik ini kan tidak bisa baku tipu. Data ini kan resmi. Di pusat terdata. Siapa yang bermain partai politik ada semua. Itu bisa terjadi apabila Anda mundur 5 tahun sebelumnya. Begitu. Yang kedua, yang saya apresiasi juga Pansel, tapi satu yang saya lihat, khusus kami di IMECO ini kepentingan dengan sistem dinasti kekuasaan. Artinya calon di dapil 5 itu dan 4 itu 5 tidak 4 itu kan kami di situ ada Yuli Tinopi, Ipon Bunisau, saya sendiri Octavianus Asikasau, Julius Tuliridai, siapa Bapak Gurarai. Kami ini ada marga lain yang di situ. Di salah satu dari kami kalau masuk itu kan mewarnai namanya suku IMECO. Tapi Lukman Kasob oke benar dari dapil 5. Yuli Tinopi ini kan orang Kokoda. Itu saja saya punya penyesalan. Di Pansel ada namanya ketua anggota tuh Hengki Gogoba. LMA ini melihat itu dengan otak bukan dengan lutut. Ini yang membuat dinasti yang menghancur sesama suku sendiri. Kenapa ada yang bisa mengembangkan nanti IMECA? IMECA itu Inawatan Matematikais, Kokoda di luar. Kenapa? Ini sudah yang kami modelnya seperti ini. Itu saya punya penyesalan. Dari kami 3 yang marga lain nih kalau masuk itu LMA yang duduk sebagai anggota itu sangat baik untuk menetapkan itu karena memikirkan orang lain itu. Kami akui periode pertama itu dalam politik itu Kokoda pimpin. Kedua Kokoda pimpin. Itu kenapa pimpin? Kami yang lain turun memberikan bantuan. Kaiso kasih, Bira kasih, Neigo kasih. Semua suku yang di dalam kasih menghargai kamu orang. So yang kecil ini kamu ambil lagi bagaimana? Maksudnya dari apa? Keputusan final, tapi tidak sampai di sini. Karena terakhir nanti ada uji publik. Orang ini statusnya apa? Partai politik. Tapi ini berita perdana saya. Saya akan menyurat ke Polres. Saya minta penangguhan 3 lembaga yang tanda tangan saya calon maju itu tanda tangan ulang. Hengki Gogoba tidak tanda tangan, Biro ada tanda tangan. Itu sah. LSM IMECO, suku LMA IMECO Papua Barat, dan LMA MYD sebagai tunggal yang merekomendasikan kami. Gitu. Menurut saya hasil ini sebenarnya yang saya persoalkan itu Pansel ini pakai otak atau pakai lutut. Itu kan peraturan Pansel 106. Dengan pergub itu bicara tentang apa? Itu baca aturan atau masak di kuali baru rebus makan.
supaya itu darah dari kertas-kertas dan tulisan itu masuk di otak, urat nadi, duduk baca aturan itu baru menetapkan orang jadi anggota DPRK. Maksud saya begitu. Putusannya final, tapi aturan itu langgar itu. Langkah selanjutnya, silakan mereka bermain dengan kepentingan. Kalau menurut saya punya analisa, karena itu PDIP dia berkaitan langsung dengan kepemimpinan Sorong Selatan itu dipimpin oleh orang PDIP. Tidak salah. Itulah regulasi di Republik yang membuat orang lain tidak setuju dengan semua aturan yang di negara ini. Sudah betul, tapi ada yang bisa langgar aturan hanya kepentingan, kebijakan, memuaskan kelompok, kekuasaan pribadi, orang, golongan, mematikan kabupaten ini. Jadi jalan dengan kamu punya, saya jalan dengan saya punya. Mulai hari ini perdana, selaku Dewan Lembaga Investigasi Negara dan Dewan Pers di Sorong Selatan, LSM IMECO, hari ini surat pertama ditujukan ke Pansel Penangguhan proses ini. Selanjutnya laporan ke Polres, Ombudsman dan Kapolda dan MRP. Semua identitas yang diloloskan akan saya lampirkan dari Silom KPU Sorong Selatan. KPU adalah lembaga terakhir yang akan mengeluarkan tanggal dan jam waktu kapan orang-orang ini berkontestasi di politik 2024. Itu.